Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita ya. Hari ini materinya sebenarnya sedikit sebenarnya ya, cuman yang banyak itu adalah jenisnya gitu, teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar kata sifat atau adjektif yang mana masuk ke dalam bab phrasing. Nah, phrasing itu apa? Sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai sentencing. Sentencing itu caranya membuat sentence atau kalimat, teman-teman. Yang mana kalimat itu dia wajib punya subjek predikat ya. Dan subjek predikat itu boleh muncul lebih dari satu, tapi ketika nanti dia muncul lebih dari satu, maka kita akan membutuhkan yang namanya conjunction. Jadi itu tadi adalah apa namanya struktur yang harus ada di dalam kalimat seperti itu. Kemudian di sentencing kita juga belajar mengenai dua bentuk kalimat yang unik, yaitu inversi, pembalikan ya, dan juga double komparatif, caranya kita bilang semakin apa dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, hari ini kita lanjut ke phrasing. Nah, phrasing itu apa? Phrasing itu adalah caranya membuat frase, kalau di kelas grammar ya, teman-teman. Jadi caranya membuat frase. Nah, frase itu apa? Frase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah bertanya-tanya, subjek itu kok biasanya kadang panjang banget. Padahal di hari pertama kita belajar kalau subjek itu dibuat dari kata benda, ya, teman-teman. Nah, alasannya adalah kata benda, entah itu di subjek atau di objek, dia bisa dijelaskan oleh kata lain, teman-teman. Oke. Nah, itulah yang dinamakan dengan phrasing. Jadi ada lebih dari satu kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat seperti itu. Oke, jadi langsung saja untuk materi frase yang Lagi pertama ada kita Gor. akan belajar tentang kata sifat atau adjektif, gitu ya. Nah, kata sifat atau adjektif itu fungsinya cuma satu, teman-teman, di dalam kalimat, yaitu mensifati benda. Dan yang punya sifat itu cuma kata benda, teman-teman. Contoh, rumah yang bagus. Yang bagus itu adalah sifat menjelaskan kata benda rumah. Pria yang tampan, misalnya. Nah, yang tampan itu adalah kata sifat menjelaskan kata benda pria. Kucing yang lucu. Yang lucu itu adalah sifat menjelaskan kata benda kucing. Oke, dan urutannya di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu dibalik. Ketika ada kata sifat yang menjelaskan kata benda dan dia nempel dengan kata benda yang dijelaskan, maka urutannya kalau dalam bahasa Inggris adalah kata sifatnya dulu, baru diikuti oleh kata benda, teman-teman. Ya, jadi kalau kita mau bilang rumah yang besar, kalau di dalam bahasa Inggris itu yang besarnya dulu. Jadi big baru kata bendanya house. Jadi big house, rumah yang besar, gitu ya. Kucing yang lucu, cute cat. Pria yang tampan, handsome man, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk kata sifat sendiri itu dibagi ke dalam tiga kategori atau tiga jenis ya. Yaitu yang pertama ada namanya kata sifat yang determiner, yang kedua ada kata sifat yang tergolong ke dalam deskriptif atau epitet. Dan yang terakhir ada namanya noun adjunct atau beberapa orang juga nyebutnya noun adjective seperti itu. Nah, untuk determiner sendiri itu adalah jenis kata sifat yang harus ada kata benda setelahnya sebelum menemukan bagian kalimat yang baru, gitu ya. Dan juga beberapa jenis determiner, teman-teman, itu akan menentukan apakah bendanya itu harus tunggal, apakah harus jamak, ataupun juga bendanya itu tidak bisa dihitung. Jadi kata benda kan jenisnya ada beberapa ya. Nah, di sini nanti beberapa jenis determiner itu harus diikuti kata benda tunggal, beberapa yang lain harus diikuti kata benda jamak, dan ada juga yang cuman bisa diikuti oleh kata benda yang tidak bisa dihitung. Artinya tidak bisa dijamakkan dan tidak bisa ditunggalkan seperti itu. Nah, untuk determiner sendiri itu ada enam bagian gitu ya, atau enam keluarga lain atau enam subkeluarga. Yang pertama ada namanya artikel, yang kedua demonstratif, yang ketiga ada posesif, yang keempat ada ordinal, yang kelima ada cardinal, dan yang keenam ada miscellaneous. Kita bahas satu persatu, teman-teman. Kita mulai dulu dari determiner yang artikel. Nah, artikel sendiri itu adalah jenis kata sifat yang determiner yang menentukan apakah bendanya itu jelas atau tidak. Kalau bendanya tidak jelas dan dia bisa dihitung, dan jumlahnya satu ya teman-teman, itu adalah kita pakainya atau an. Jadi itu bendanya yang dijelaskan wajib tunggal teman-teman, gitu ya. Dan an itu juga sama, benda yang dijelaskan itu wajib tunggal. Nah, bedanya sama an adalah kalau kata setelahnya itu nanti berawalan dengan bunyi konsonan. Jadi kalau itu awalannya selain a i w o,
Contohnya a book, a house, gitu ya. Nah, kalau an itu nanti kata setelahnya itu pasti a, i, w, o. Contohnya an ant. Contohnya lagi an umbrella. Contohnya lagi an hour. Seperti itu. Jadi bendanya atau kata setelahnya diikuti bunyi vokal a, i, o, u. Gitu ya, pakainya an. Nah, kalau the, teman-teman, itu boleh diikuti semua jenis kata benda. Gitu ya. Nah, itu adalah artikel. Jadi a, an, atau the. Nah, di dalam determiner, selain artikel, ada juga tadi ya, yang namanya demonstrative adjective. Nah, kalau artikel tadi menunjukkan apakah bendanya itu jelas atau tidak. Nah, kalau demonstratif ini menunjukkan bendanya itu dekat atau jauh. Gitu ya. Contoh, kalau bendanya jauh, kita pakainya that atau those, artinya itu, teman-teman. Nah, kalau bendanya dekat dengan yang ngomong, itu pakainya this atau this. Nah, ini tulisan sama bacaan kebalik ya, teman-teman. Yang tulisannya pakai i bacanya e, this. Yang tulisannya e bacanya i. Jadi this, seperti itu. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau that itu dan this ya, teman-teman, bendanya harus tunggal. Oke, kalau nggak gitu bendanya juga bisa yang tidak bisa dihitung. Oke, sedangkan untuk those sama these, benda setelahnya atau yang dijelaskan wajib jamak. Seperti itu. Gitu ya. Contohnya buku itu tuh bahasa Inggrisnya that book. Tapi kalau bukunya banyak, buku-buku itu kita bilangnya those books. Buku ini, this book. Buku-buku ini, these books. Seperti itu. Nah, berikutnya ada possessive adjective. Possessive adjective itu adalah jenis kata sifat yang menunjukkan kepemilikan atau punya siapa benda itu. Nah, untuk possessive sendiri itu bebas, teman-teman. Boleh diikuti jamak, boleh diikuti tunggal, tidak ada ketentuannya. Boleh juga diikuti benda yang tidak bisa dihitung, gitu ya. Nah, untuk jenis possessive kurang lebih contohnya adalah his, artinya punyanya dia laki-laki, her, punyanya dia perempuan, its, punyanya dia yang kita nggak tahu cewek cowoknya, their, punyanya mereka, entah itu manusia, entah itu bukan ya. Kalau banyak pakainya kepemilikan itu their, atau others, pakai tanda petik akhirnya, atau kata benda yang ditambahkan dengan tanda petik s. Ya, contohnya adalah his house, rumahnya dia. Nah, dianya itu cowok, teman-teman. Her house, rumahnya dia, dianya ini cewek. Its house, rumahnya dia, yang mana dianya itu misalnya kucing gitu ya. Kemudian their house, rumah mereka, entah itu manusia atau bukan gitu ya. Atau misalkan others house, rumahnya orang-orang yang lain, misalnya jamak ya. Others houses, rumah-rumahnya orang-orang yang lain. Kalau nggak gitu misalkan Rita's house, rumahnya Rita. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke determiner yang keempat, saya menjelaskan ada tambahan informasi teman-teman ya mengenai determiner nomor 1, 2, 3 tadi, yaitu artikel, demonstratif, sama posesif. Nah, untuk menjelaskan satu kata benda, kita hanya boleh memilih salah satu saja di antara 3 kategori determiner yang pertama ini. Oke, jadi kalau sudah ada artikel, jangan dimasukkan yang lain. Kalau sudah ada demonstratif, jangan dimasukkan yang lain. Kalau sudah ada posesif, jangan dimasukkan yang lain untuk menjelaskan satu kata benda. Contoh, teman-teman. Misalnya a book. Nah, kalau sudah ada a menjelaskan book, jangan dimasukkan his lagi. Misalnya his a book nggak bisa atau a his book nggak bisa, teman-teman. Ya, atau a my book nggak bisa, my a book nggak bisa. That a book, a that book nggak bisa. Ya, kalau teman-teman menemukan that a book, that-nya itu pasti conjunction, bukan that yang demonstratif. Gitu ya, teman-teman. Jadi beda kelas kata, beda arti juga. Oke. Nah, nanti setelah kita pilih salah satu dari ketiga determiner yang pertama ini, kita bisa lanjut ke determiner berikutnya, yaitu dari keluarganya ordinal number atau angka yang menunjukkan urutan. Nah, ini bendanya juga sama kayak posesif ya, teman-teman. Boleh jamak, boleh tunggal, juga boleh yang tidak bisa dihitung. Nah, contohnya ada first yang pertama, second yang kedua, third yang ketiga, earliest yang pertama kali atau yang terdahulu gitu ya. Next yang berikutnya, last yang terakhir. Nah, selain ordinal ada juga angka yang menunjukkan jumlah, teman-teman, yaitu namanya kardinal. Nah, cardinal number ini contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sekian banyak itu ya, teman-teman. Itu nanti akan menentukan apakah bendanya harus jamak atau harus
tunggal. Nah, kadang beberapa buku nyebutnya ini quantifier, teman-teman. Jadi penanda jumlah bendanya. Gitu ya. Nah, kalau one itu nanti benda setelahnya yang dijelaskan haruslah tunggal. Kalau no itu bebas ya, teman-teman bisa jamak, bisa tunggal, tapi umumnya diikuti jamak. Tapi diikuti tunggal juga nggak apa-apa. Kemudian kalau two maka bendanya harus jamak. Both benda setelahnya ini tergantung ya teman. Kalau pakai n boleh tunggal kemudian tunggal, tapi kalau nggak ada n-nya bendanya harus jamak. Gitu ya. Contohnya both you and I. Nah, itu kan you kamu tunggal, I saya juga tunggal gitu ya. Nah, tapi kalau nggak ada n-nya harus jamak. Misalkan both us gitu ya, atau biasanya ada of-nya, both of us seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada all. All ini artinya semua. Dia boleh diikuti semua jenis kata benda, teman-teman. Yang nggak bisa diikuti kata benda tunggal ya. Jadi kalau bendanya bisa dihitung harus jamak. Kalau bendanya nggak bisa dihitung, jangan dijamakkan. Gitu ya. Jadi pilihan kalau pakai all dua, bendanya jamak atau bendanya tidak bisa dihitung. Seperti itu. Most itu artinya sebagian besar atau kebanyakan gitu ya. Yang mana benda setelahnya kalau bisa dihitung harus jamak ya atau plural. Kalau bendanya tidak bisa dihitung ya jangan dijamakkan. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada a number of sama an amount of artinya sama, teman-teman artinya sejumlah. Bedanya adalah kalau a number of benda setelahnya wajib yang bisa dihitung dan harus jamak ya karena artinya sejumlah. An amount of itu artinya sejumlah khusus untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Kemudian few itu artinya sedikit sama kayak a few artinya beberapa. Little artinya sedikit, a little artinya beberapa. Nah bedanya few sama little adalah few sama a few itu khusus untuk benda yang bisa dihitung ya teman-teman. Dan bendanya setelahnya harus jamak. Sedangkan little dan a little itu khusus untuk benda yang tidak bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung itu tidak bisa dijamakkan. Seperti itu. Dan masih banyak lagi teman-teman. Untuk penanda jumlah ini banyak banget gitu ya. Nah, yang pasti gini, kalau teman-teman menemukan ada penanda jumlah, misalnya one gitu ya, kemudian ditambahkan of, ini kalau misalkan ditambahkan of gitu ya, jika setelahnya diikuti kata benda, itu tidak bisa langsung diikuti kata bendanya. Ya, tapi harus ada salah satu dari tiga ini, teman-teman. Harus ada the atau teman-temannya the. Gitu ya. Jadi misalkan one of the people, one of my friends, one of those books, seperti itu. Jadi harus ada sebelum kata bendanya itu harus ada salah satu dari ketiga determiner yang pertama. Seperti itu. Oke, jika penanda jumlahnya ditambahkan dengan of, ya. Nah, kemudian yang terakhir dari determiner ada miscellaneous atau caranya kita bilang yang lain, teman-teman. Nah, untuk bilang yang lain itu ada tiga cara. Teman-teman bisa pakai other, bisa pakai another, bisa pakai the other. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau other, bendanya itu wajib jamak. Atau kalau nggak bisa dihitung ya jangan dijamakkan ya, teman-teman. Jadi pilihannya cuma dua. Other setelahnya hanya bisa diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Atau benda kalau bisa dihitung wajib jamak. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau another karena ada n-nya, maka benda setelahnya wajib tunggal. Ya, nggak bisa diikuti yang tidak bisa dihitung, teman-teman. Hanya bisa yang bisa dihitung dan tunggal seperti itu. Nah, untuk the other itu bebas karena pakai the. The itu bebas diikuti benda apapun. Gitu ya. Jadi itu perbedaan other, another sama the other. Nah, kemudian ada catatan tambahan, teman-teman harus ingat-ingat ini tadi ya, salah satu dari tiga ini kita hanya boleh pilih salah satu saja. Jadi kalau misalkan mau teman-teman mau tambahkan kepemilikan, misalnya my gitu ya, sebelum kata other, maka nggak boleh kita masukkan an, nggak boleh masukkan the. Kita nggak boleh bilang my another friend, nggak boleh. Ya, atau my the other friend, nggak boleh teman-teman. Kita hanya boleh bilang my other friend. Gitu ya, karena my ini termasuk ke dalam posesif, dan an sama the itu miliknya artikel yang mana kalau sudah ada salah satu dari tiga ini nggak boleh dimasukkan yang lain. Kalau mau kepemilikan ya an sama the-nya harus hilang. Tapi kalau nggak ada my-nya ya boleh pakai an, boleh pakai the. Seperti itu teman-teman. Nah itu tadi adalah jenis-jenis determiner ya dan pemakaiannya. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke kata sifat keluarga yang kedua urutan berikutnya ya teman-teman.
yaitu deskriptif atau epithet. Jadi beberapa buku nyebutnya epithet. Nah, bedanya dengan determiner, kata sifat yang deskriptif ini bisa berdiri sendiri tanpa kata benda dan kata sifat jenis ini tidak menentukan apakah bendanya harus jamak, apakah harus tunggal, tidak, teman-teman. Dia hanya menjelaskan saja atau menambahkan arti saja kepada kata bendanya, gitu ya. Nah, contohnya kata cantik, teman-teman, beautiful. Beautiful itu bisa ditaruh sendirian tanpa kata benda. Contohnya adalah my mom is beautiful. Misalkan ya. Jadi ibuku itu cantik. My mom is beautiful. Titik. Itu bisa, teman-teman. Jadi beautiful kata sifat di sini berdiri sendiri ya kan, nggak ada kata benda setelahnya. Nah, tapi beautiful ini juga setelahnya diikuti kata benda juga nggak apa-apa. Contohnya, my mom is a beautiful woman. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu setelah kata beautiful ada kata woman. Yang mana itu kata benda. Jadi beautiful itu boleh dengan kata benda, boleh tanpa kata benda. Nah, itulah yang dimaksud dengan kata sifat yang deskriptif ini, teman-teman. Ya. Jadi kata sifat yang hanya nambahin arti doang. Nah, untuk deskriptif ini ada 8 kategori dan urutannya sudah saya urutkan ya. Jadi dari yang paling umum atau paling luas menjelaskan bendanya, semakin ke bawah ini semakin sempit, teman-teman. Gitu ya. Yaitu yang pertama ada quality atau karakter bendanya. Jadi sifat umum bendanya itu bagaimana? Contohnya tampan, cantik, kaya, gitu ya, dan sebagainya itu adalah quality atau karakter. Nah, atau contohnya lain ada arid, artinya kering, teman-teman. Excessive artinya berlebihan. Essential artinya penting. Accurate artinya akurat. Brittle artinya rapuh atau rapuh ya. Distinct artinya berbeda. Dan lain-lain. Ya, masih banyak lagi nih, contoh aja teman-teman. Berikutnya ada size atau ukuran bendanya, jadi seberapa besar bendanya. Contohnya ada tiny, sama kayak minute, teman-teman, sinonimnya ya. Silahkan, sebentar, saya tulis dulu, teman-teman. Minute itu artinya sama dengan tiny, oke? Miss Umu, ada pertanyaan nih, silahkan. Halo, Miss Umu? Nggak ada ya, saya anggap nggak ada, teman-teman. Karena nggak keluar suaranya. Baik, kita lanjut, teman-teman. Jadi tiny artinya sangat kecil atau minute, sama ya, sinonim, teman-teman. Minute, maaf. Ada massive, sangat besar, large, besar, microscopic, mikroskopis, wide, luas, tall, tinggi, dan masih banyak lagi. Misalnya pendek, short, dan seterusnya gitu ya, teman-teman. Itu ukuran. Berikutnya ada age or temperature. Jadi age itu umur bendanya, temperature itu adalah suhu bendanya, gitu ya. Dan mereka dijadikan satu nomor karena boleh dibolak-balik, teman-teman. Jadi kalau ada umur sama temperatur, boleh umurnya dulu atau temperaturnya dulu, seperti itu. Nah, umur contohnya ada old, tua, modern, ya modern ya. Ancient sama archaic artinya kuno. New artinya baru, klasik artinya klasik, dan masih banyak lagi. Contohnya yang, contohnya apalagi teman-teman? Umur misalnya ada juvenile gitu ya. Dan masih banyak lagi. Berikutnya ada warm, ini untuk temperatur ya, atau suhu. Ada warm, hangat, cold, dingin, cool, sejuk, hot, panas, dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, berikutnya ada participle. Nah, participle itu apa? Participle itu adalah kata sifat yang kita buat dari kata kerja, teman-teman. Oke, ada dua jenis, yaitu present participle bentuknya verb ing, artinya yang contohnya existing, gitu ya, yang ada. Nah, karena exist memang bukan, intinya aktif gitu, teman-teman. Fascinating, yang menarik, alternating, yang berubah-ubah. Nah, ada juga yang past participle atau verb 3, maknanya pasif, yaitu yang di. Contohnya required, yang diperlukan. Intended, yang disengaja atau yang dimaksudkan, diniatkan gitu ya. Used, yang pernah digunakan atau bekas. Dan masih banyak lagi. Berikutnya ada shape. Shape itu adalah bentuk bendanya. Contohnya ada circle, itu bulat. Flat, datar. Round, bulat, yang bola, 3 dimensi ya, bola. Kalau circle itu bulat yang datar, teman-teman, yang di medan, apa namanya, di bidang datar gitu.
Kemudian ada concave itu cekung, kalau convex cembung ya teman-teman. Dan masih banyak lagi. Berikutnya ada color atau warna bendanya, contohnya ada purple, bacanya purple ya, bukan purple teman-teman. Kemudian ada vibrant, berwarna-warni, colorless, tidak berwarna, reddish, kemerah-merahan. Silakan Mr. akan ditulis aja ya, kalau ada pertanyaan, takutnya kepencet lagi kayak tadi. Ditulis aja kalau ada pertanyaan teman-teman. Sambil saya lanjutkan ya, sambil ditulis pertanyaannya. Nah, berikutnya ada origin atau location, jadi dari mana benda itu atau di mana benda itu terletak seperti itu. Contohnya adalah Spanish, itu dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari British atau Inggris gitu ya. European dari Eropa, misalkan kalau dari Indonesia ya Indonesian dan seterusnya gitu ya. Mister izin yang terburu-buru yang tadi contoh verb 3 bagaimana ya? Contohnya verb 3 tadi adalah yang required, yang dibutuhkan, pasif, intended, yang diniati atau yang disengaja gitu ya. Used yang pernah digunakan atau bekas seperti itu. Contohnya lagi apalagi misalkan teman-teman stolen itu yang dicuri gitu ya. Kalau stealing yang mencuri seperti itu. Oke, lanjut teman-teman ke jenis yang terakhir ya. Material. Material itu adalah bahan. Jadi bendanya itu dibuat dari apa? Contohnya adalah wooden dari kayu, cotton dari kapas, metal dari logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah itu tadi adalah jenis-jenis deskriptif dan kategorinya ya teman, ada 8 dan sudah diurutkan seperti itu. Sir, untuk of setelah kardinal dan ordinal kah yang harus ditambah? Hanya kardinal saja ya teman-teman. Kalau eh, apa namanya? eh, kalau pakai ordinal itu biasanya pakainya to verb 1 nanti. Oke, jadi kardinal ya teman-teman. Contoh location apa, Mister? Contohnya tadi adalah Indonesian dari Indonesia, British dari Inggris dan seterusnya. Oke, lanjut teman-teman ke non adjunct ya. Non adjunct atau non adjektif adalah kata benda tapi difungsikan sebagai kata sifat. Jadi ada kata benda tapi menjelaskan kata benda lain, teman-teman. Nah, untuk non adjunct sendiri itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama ada yang noun murni, yang kedua ada gerund. Seperti itu. Yang participle kapan gunakan verb ing, kapan gunakan verb ed. Nah, itu diartikan ya, teman-teman, seperti materi kita chapter 3. Ya, artinya yang me atau yang di. Kata bendanya yang melakukan, yang dijelaskan itu kata bendanya yang melakukan atau justru yang kena. Contohnya mobil bekas. Itu mobil yang sudah digunakan, used car. Nggak mungkin using car, mobil yang menggunakan masa kecuali gasoline using car. Itu ya. Mobil yang menggunakan gas seperti itu. Mister izin bertanya apakah materi kita ini berhubungan dengan written expression? Nah, contohnya tadi ada di cardinal ya. Contohnya a lot of, a number of itu written expression, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk ungkapan-ungkapan itu masuknya adalah ke dalam vocab ya, teman-teman. Yang mana itu nanti pasti di setiap bab ada. Di noun dulu ada, kemudian di verb juga ada namanya phrasal verb gitu ya, dan seterusnya. Jenis deskriptif boleh digabungkan, Sir? Deskriptif boleh digabung-gabungkan, Sir. Apakah ada kalau urutannya ini, teman-teman, ini sudah saya urutkan ya, dari yang paling umum ke yang paling sempit. Dan urutannya sudah seperti ini. Itu deskriptifnya berarti sudah urut ya, Sir? Sudah. Misalkan the old black trousers. Old umur dulu, baru black warna. Oke, trousers, betul. Contoh origin itu tadi ya, teman-teman. Origin sama Indonesian, berarti dari Indonesia. British dari Inggris, seperti itu. Sir, saya masih belum paham beda ordinal dan kardinal. Ordinal itu urutan, order. Contohnya yang pertama. Bahasa Inggrisnya yang pertama ada yang tahu? Misalnya saya mau bilang mobil saya yang pertama. Bahasa Inggrisnya gimana? Mobil saya yang pertama. My first car, ya kan? Nah, yang dijelaskan itu kata benda karnya, teman-teman. Dijelaskan oleh kata sifat my itu masuknya ke posesif,
Kemudian first itu adalah yang ordinal dari kata order, urutan. Sedangkan kalau yang kardinal itu jumlah. Contohnya sebuah mobil itu kita bilangnya one car. Nah, kalau first itu urutan artinya yang pertama, kalau one itu artinya satu jumlahnya. Ya, jadi ordinal urutan, kardinal jumlah seperti itu. Nanti mungkin bisa ini ya, teman-teman dicek lagi di rekaman seperti itu. Oke, lanjut lagi. Itu tadi ya. Jadi kata benda yang menjelaskan kata benda lain itu namanya adalah noun ejang atau beberapa orang nyebutnya noun adjektif. Bebas sih, yang penting teman-teman memahami kalau jenis kata sifat yang terakhir ini dibuat dari kata benda. Jadi ada kata benda tapi menjelaskan kata benda yang lain. Seperti itu. Nah, untuk kata benda yang menjelaskan kata benda yang lain itu ada dua jenis. Ada yang memang dari kata benda asli atau murni. Contohnya pencil case, kotak pensil. Kalau kita beli kotak pensil itu wujudnya pasti tempatnya, teman-teman, atau kotaknya ya. Bukan pensilnya, entah di dalam itu ada pensilnya atau tidak, namanya kotak pensil, ya wujudnya kotaknya. Bukan pensilnya. Kalau kita beli, Pak, beli kotak pensil, nggak mungkin sama orangnya dikasih pensil. Pasti dikasihnya kotaknya. Seperti itu. Kalau shoe store itu toko sepatu, yang dimaksud adalah tokonya, bukan sepatunya, gitu ya. Nah, apalagi ini yang paling jelas, teman-teman. Baby powder itu bedak bayi. Kalau kita beli bedak bayi, tidak mungkin sama bapaknya itu dikeluarin bayi, pasti dikeluarin bedak, ya kan? Nah, kata pensil, yang mana dia kata benda, sama halnya dengan sepatu dan juga bayi, gitu ya. Di sini itu hanya sebagai penjelas kata benda setelahnya, yang mana kotak pensil, kotaknya itu intinya. Nah, pensilnya ini kata benda tapi menjelaskan kata benda yang lain. Inilah yang disebut dengan noun ejang, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian noun ejang itu juga bisa dibuat dari gerund, yaitu verb ing yang fungsinya sebagai kata benda. Nah, gerund di sini itu menjadi noun ejang. Jadi, gerund itu jadi kata benda tapi dijadikan kata sifat. Fungsinya di sini difungsikan sebagai kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda. Jadi, ada kata benda menjelaskan kata benda lain. Contohnya adalah drawing pen, pena untuk menggambar. Running shoes, sepatu lari atau sepatu untuk berlari. Sewing machine, mesin untuk menjahit. Dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah ketiga keluarga kata sifat, yaitu determiner, deskriptif atau epithet, dan noun adjunct sesuai urutannya. Baru setelah kata sifat ini, kita boleh masukkan kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk eh, makanya di awal saya sampaikan ke teman-teman cari dulu predikatnya karena kata benda yang biasanya letaknya di subjek itu bisa dijelaskan oleh kata sifat sepanjang ini, teman-teman. Alias subjek itu biasanya bisa panjang banget. Jadi makanya paling gampang dicari predikatnya karena predikat itu nggak sepanjang subjek seperti itu. Oke. Nah, untuk penerapannya di soal TOEFL kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman. Kita cari predikatnya dulu ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada aroused. Subjeknya adalah social crusade. Kemudian tidak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, artinya kalimat sudah lengkap. Ya. Nah, berarti di sini kita lihat titik-titik berada di mana. Titik-titik ternyata berada di dalamnya subjek. Yang mana subjek kan dibuatnya dari kata benda. Crusade itu kata bendanya, teman-teman. Nah, dia dijelaskan oleh kata sifat sosial, otomatis di sini juga letaknya kata sifat. Jadi carikan A, B, C, D yang kata sifat. Ya, betul, Mr. Iksan. Jawabannya adalah yang alfa. Ya. Nah, kalau yang Bravo sama yang Delta itu kata ganti atau pronoun. Kalau di sini ada pronoun, di sini ada noun, subjeknya nanti double, teman-teman. Pronoun itu nggak boleh langsung ketemu noun ya. Karena nanti double, entah itu subjek, entah itu objek, tergantung tempatnya di mana. Nah, kalau yang Charlie itu keterangan, teman-teman, materi kita besok. Nah, intinya adalah keterangan itu kalau menjelaskan kata benda, entah di subjek, entah di objek, kita harus masukkan dulu determiner. Terutama kalau bendanya bisa dihitung dan tunggal seperti ini. Gitu ya, nggak bisa langsung not social process, nggak bisa, teman-teman. Harus ada determiner. Contohnya, Jadi kalau ada not, kasih Not any boleh, not a social process juga boleh. Gitu ya, tapi di situ karena nggak ada determinernya, Charlie nggak bisa. Nah, jadi jawabannya yang alpha.
Nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Nanti kalau diartikan, tidak satupun perjuangan sosial itu membangkitkan antusiasmenya Elizabeth Williams lebih dari ekspansi fasilitas pendidikan bagi imigran menuju Amerika Serikat atau yang datang ke Amerika Serikat seperti itu. Itu ya. Contoh kedua, caranya sama, teman-teman cari predikat dulu. Di situ ada auxiliary verb yaitu can achieve. Nah, subjeknya hati-hati teman-teman. Greyhound di situ memang kata benda, tapi itu tidak bisa kita jadikan subjek. Loh, alasannya kenapa, Sir? Padahal dia kata benda dan letaknya di sebelum predikat. Karena di situ ada tanda baca satu koma, teman-teman. Subjek dan predikat itu tidak boleh dipisah dengan satu koma. Nah, kalau dua koma itu malah boleh. Ya, nanti informasi yang diapit oleh dua koma itu disebutnya dengan apositif atau informasi tambahan yang boleh kita hapus. Gitu ya. Jadi, tugas kita hanya mencarikan satu koma lagi di pilihan A, B, C, D. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada koma satu lagi itu hanya di dalam satu pilihan, yaitu yang delta. Nah, jadi jawabannya delta ya, teman-teman. Supaya kata benda ini apositifnya lengkap dan kita memiliki subjek seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Jadi kalau diartikan jenis anjing tercepat atau namanya adalah greyhound. Nah, ini kalau dihapus nggak apa-apa. Jadi kita tinggal bilang jenis anjing tercepat itu bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan apositif, teman-teman. Apositif itu cuman informasi tambahan di dalam kalimat. Nah, gimana kita bisa tahu itu apositif? Kalau ada dua koma di tengah-tengah kalimat dan di dalam dua koma itu tidak ada subjek predikatnya, hapus aja. Gitu ya, teman-teman. Karena daripada teman-teman bingung seperti itu. Atau juga itu bisa dipakai untuk meringkas soalnya. Jadi yang awalnya panjang jadi lebih pendek. Gitu ya, lebih jelas kelihatan gitu. Di soal tes ada yang pakai koma, yes sir. Ini soalnya tricky banget. Di soal tes ada yang pakai koma. Oh, maksudnya setelah koma ada the gitu ya, teman-teman. Jadi memang keterangan itu boleh dipindah di awal kalimat. Jadi ada beberapa sih, teman-teman. Jadi apositif juga boleh diletakkan di depan. Contohnya, greyhound ini bisa diletakkan di depan, teman-teman. Jadi the greyhound, the fastest dog can achieve speeds up to 36 mile per hour. Jadi yang namanya greyhound, jenis anjing tercepat itu bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Jadi apositif itu kalau menjelaskan subjek juga bisa diletakkan di awal kalimat atau di sebelumnya subjeknya. Nah, itu keistimewaan dari apositif. Nah, sama kayak keterangan teman-teman. Misalkan kita bilang pria itu memberi saya uang kemarin misalnya ya. Jadi the man gave me some money yesterday. Some money yesterday. Nah, yesterday itu boleh ditaruh di depan. Jadinya yesterday, the man gave me some money. Artinya sama kalimatnya nggak ada yang salah, teman-teman. Atau kalau teman-teman bingung, kalau ada koma, nggak ada entah di sebelumnya, entah di setelahnya ya, kok nggak ada predikatnya, teman-teman hapus aja. Karena itu bisa saja apositif ataupun keterangan yang mana di dalam kalimat itu hanya informasi tambahan yang bisa kita hapus tanpa mengurangi informasi yang ingin disampaikan, inti informasi yang ingin disampaikan. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Yang penting kan subjek predikat materi kita hari pertama. Nah, tapi kalau nanti yang ditanyakan, misalkan titik-titiknya misalnya di dalam predikat, ya itu nggak bisa kita hilangkan seperti itu. Oke, contoh berikutnya, teman-teman, caranya sama, dicari predikatnya dulu ya. Di situ ada is, subjeknya adalah the Wilmington oil field. Oke, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya, di sini petunjuknya teman-teman itu adalah kata one of. Masih ingat? Kalau ada penanda jumlah atau kita nyebutnya adalah kardinal ditambahkan dengan of, itu dia tidak boleh langsung ketemu dengan kata bendanya.
Nah, harus ada apa teman-teman tadi? Masih ingat? Jadi setelah kata of itu harus ada, iya ada the atau artikel atau teman-temannya the tadi. Misalnya demonstratif atau possessive adjective. Intinya the atau teman-temannya the ya. Nah, di pilihan ganda, pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma di satu pilihan, yaitu yang Bravo. Ya udah jawabannya adalah yang Bravo. Nah, kadang ini juga bisa jadi petunjuk teman-teman menjawab gitu ya. Nanti kalau dibaca, the Wilmington Oil Field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Kalau diartikan, ladang minyak Wilmington di Long Beach, California adalah salah satu dari ladang-ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Ya, jawabannya bravo, teman-teman. Contoh terakhir, caranya sama, teman-teman cari predikat dulu. Di situ ada verb ICS, yaitu results. Subjeknya adalah a federal type. Kata bendanya di type-nya ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Titik-titik itu terletak di setelah preposisi. Teman-teman masih ingat setelah preposisi harus ada apa? Mungkin yang masih ingat bisa kasih tahu ya. Preposisi itu setelahnya harus ada apa, teman-teman? Supaya dirubah jadi keterangan. Ya, harus ada objeknya ya, yang mana biasanya itu dari kata benda atau noun. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, tidak ada noun yang berdiri sendiri, teman-teman. Nah, noun itu supaya panjang, itu sebelumnya biasanya ditambahkan dengan kata sifat. Jadi cari urutan yang kata sifat dulu, baru kata benda. Oke, kita cek ya. Kalau yang alpha di situ ada itu kata sifat miliknya determiner. Lebih tepatnya determiner yang artikel ya. Kemudian ada vertikal. Vertikal itu adalah bentuk atau shape miliknya deskriptif atau epitet. Berikutnya ada power, itu kata benda yang fungsinya sebagai noun adjunct. Dan yang terakhir ada distribution, yaitu kata benda yang dijelaskan. Nah, kemungkinan yang alpha bisa, teman-teman. Kita tahan dulu ya. Kalau yang Bravo salah karena dia ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction, tidak bisa, nanti predikatnya double ya. Kalau yang Charlie itu tidak ada kata benda sama sekali ataupun kata ganti sebagai objek preposisi in, teman-teman. Jadi Charlie tidak bisa. Preposisi itu wajib ada kata benda setelahnya atau kata ganti untuk dirubah menjadi keterangan. Gitu ya. Kalau yang delta ada predikat lagi is, jadi delta tidak bisa. Karena nggak ada conjunction, tidak bisa dimasukkan predikat lagi. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Jadi jenis pemerintahan yang federal itu berdampak pada atau berakibat pada penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah materi dan penerapannya di dalam contoh soal structure TOEFL. Sekarang kita coba ke latihan buat teman-teman seperti biasa. Jangan takut bener ya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Alpha dan juga Charlie. Mari kita cek bareng ya, teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah virus. Kemudian ada conjunction yaitu that, teman-teman. Yang mana conjunction that ini karena setelahnya langsung diikuti verb ICS, berarti that ini juga merangkap sebagai subjek juga, ya. Predikatnya adalah replicates. Nah, memang beberapa conjunction itu digolongkan ke dalam relative pronoun. Kalau di grammar, teman-teman. Ya. Nah, relative pronoun itu apa? Relative pronoun itu adalah conjunction yang merangkap sekaligus menjadi kata ganti. Entah itu fungsinya sebagai subjek atau objek. Gitu ya. Jadi salah satu setelahnya harus hilang, entah subjeknya, entah objeknya, karena sudah dirangkap. Karena kalau nggak hilang atau kalau lengkap, itu nanti dia akan double subjek atau double objek seperti itu. Gitu ya.
Intinya kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Tidak ada yang hilang di dalam kalimat ini ya. Nah, titik-titik berada di sebelum kata benda di subjek. Nah, itu adalah tempatnya kata sifat saja. Carikan ABCD yang kata sifat saja. Nah, jawabannya adalah yang Charlie ya. Yang alfa kenapa salah? Karena yang alfa ada kata although. Teman-teman masih ingat although itu kelas katanya apa? Although conjunction, betul. Nah, sedangkan di soal sudah ada satu conjunction dan subjek predikatnya cuma dua, teman-teman. Kalau subjek predikatnya cuma dua, conjunction yang bisa dimasukkan hanyalah satu. Nggak boleh dimasukkan conjunction lagi. Alpha nggak bisa ya. Kalau yang Bravo ada predikat lagi, nanti predikatnya tiga. Kalau predikatnya tiga, kita butuh dua conjunction, sedangkan Bravo tidak ada conjunction lagi. Bravo nggak bisa. Delta apalagi itu ada subjek predikat lagi. Nggak bisa ya, nggak ada conjunction lagi teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, a virus is a tiny infectious agent that replicates inside living cells. Jadi sebuah virus merupakan sebuah pelaku infeksi yang sangat kecil yang replicate itu yang menggandakan gitu ya, yang menggandakan diri atau membelah diri di dalam sel-sel hidup. Seperti itu. Lanjut ke next number guys. Silahkan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Ya, betul. Jawabannya adalah alpha, teman-teman. Di situ ada predikat is known ya, subjeknya adalah element gold, kemudian ada conjunction because, subjeknya adalah gold, predikatnya adalah is. Tidak ada predikat lagi, nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP lagi, berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik berada di sebelum kata benda, di subjek itu adalah tempatnya kata sifat. Jadi jawabannya yang alfa. Bravo salah karena ada predikat lagi, nanti predikatnya jadi tiga, sedangkan conjunctionnya cuma satu nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction that, nanti conjunctionnya jadi dua, sedangkan subjek predikatnya cuma dua nggak bisa ya. Kalau yang Delta, as itu punya dua kelas kata teman-teman. Is itu bisa jadi conjunction, kita nggak butuh conjunction lagi ya. As juga bisa jadi preposisi. Nah, kalau di sini kita masukkan preposisi, elemen goldnya nanti malah akan berubah menjadi keterangan. Sedangkan keterangan tidak bisa jadi subjek. Nanti kita malah akan kehilangan satu subjek. Gitu ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang alfa. Oke, nice teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Sudah lengkap? Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada has captivated. Subjeknya adalah the exploration. Sebelumnya ada conjunction although. Ya kan? Kemudian ada predikat lagi has occurred. Subjeknya adalah chief growth. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Conjunction subjek predikat, koma, subjek, predikat. Tidak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah di phrasing. Titik-titik terletak di sebelum kata benda growth. Nah, itu adalah tempatnya kata sifat saja. Ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. Bravo kenapa salah? Karena ada conjunction fanboys sama kayak yang Charlie ya. Itu ada conjunction fanboys. Conjunction fanboys itu kalau sebelumnya ada satu koma seperti ini, apalagi setelahnya ada subjek predikat, itu berarti dia menghubungkan dua SP. Padahal di depan sudah ada although. Kita nggak butuh conjunction yang menghubungkan dua SP lagi. Nanti conjunction jadi double, teman-teman. Kalau ada dua conjunction, subjek predikatnya harusnya ada tiga.
Sedangkan di soal subjek predikat cuma 2. Jadi Bravo sama Charlie nggak bisa. Nah, kalau yang delta kebalikannya ya, ada subjek lagi, ada predikat lagi, tidak ada conjunction. Seperti itu. Aku lupa kalau it's itu adjektif. Nah, it's itu keluarganya possessive adjektif ya. Possessive adjektif itu kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Satu keluarga dengan my, your, their, her, his. Kemudian its ini ya. Kemudian kata nama yang diikuti tanda petik S. Contohnya Wawan's house, misalnya rumahnya Wawan, dan seterusnya. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up guys. Dan ada jawaban Charlie, Bravo, Delta. Oke, kita cek bareng ya. Yang nggak ada yang menjawab alpha. Ya, betul alpha salah teman-teman karena ada conjunctionnya. Sedangkan di soal predikatnya cuma satu yaitu work. Subjeknya juga cuma satu yaitu chambers. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap, ya kan? Nah, yang alpha nggak bisa karena ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Kalau subjek predikat cuma satu, tidak boleh dimasukkan conjunction. Materi kita hari kedua. Jadi alpha tidak bisa ya. Kalau yang bravo ada for, diikuti oleh of. Teman-teman masih ingat, kalau ada penanda jumlah, diikuti of, itu syaratnya tadi gimana? Ya, betul. Harus ada the atau teman-temannya the dulu, baru diikuti kata benda. Sedangkan di setelah of itu nggak ada kata the sama sekali, teman-teman. Atau teman-temannya the nggak bisa ya. Alias dia nanti langsung ketemu kata benda. Nah, yang bravo tidak bisa, teman-teman. Oke, jadi alpha nggak bisa karena conjunction. Bravo nggak bisa karena kehilangan the atau teman-temannya the. Nah, itu kalau nggak ada of-nya malah bisa. Jadi four chambers of the heart itu malah bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke. Kalau yang delta salah karena ada predikat lagi. Sedangkan di soal sudah ada verb 1 sebagai predikat. Nah, jadi jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau diartikan, keempat ruangan atau keempat apa ya, ya ruangan gitu ya. Di jantung atau dari jantung itu selalu bekerja bersama-sama untuk memastikan sirkulasi darah yang efisien. Seperti itu. Lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya, oh enggak semuanya teman-teman. Ada jawaban alfa dan juga bravo. Mari kita cek ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada are called, auxiliary verb. Nah, subjeknya adalah structures. Tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap. Ya. Nah, yang alfa salah, teman-teman, karena ada predikatnya lagi. Tidak ada conjunction, tidak bisa. Oke. Kalau yang bravo, ada kata sifat, kemungkinan bravo bisa karena memang titik-titik terletak di sebelum kata benda. Dan kata sifat bisa diletakkan di sebelum kata benda, gitu ya. Memang letaknya kata sifat di situ, gitu. Kalau yang Charlie, nah, fanboys itu nggak boleh diletakkan di awal kalimat, teman-teman. Charlie nggak bisa ya. Nah, kalau yang delta ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu tidak bisa. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo tadi. Ya. Nah, nanti kalau diartikan bagian-bagian yang memanjang di sel-sel tanaman yang bertanggung jawab atas atau yang apa ya, yang bertugas untuk fotosintesis itu disebut chloroplast. Seperti itu. Kita lanjut lagi, teman-teman, ke nomor berikutnya ya.
Responsible itu adjektif ya, Sir. Betul, teman-teman. Responsible bukan predikat, Sir. Kalau predikat bukan, karena dia kata sifat, teman-teman. Kata sifat itu tidak bisa menjadi predikat. Yang bisa jadi predikat hanyalah kata kerja atau verb, ya. Jadi responsible itu kata sifat, teman-teman. Nah, mungkin ada yang penasaran, loh, Sir, kok itu diletakkan di setelah kata benda, kenapa? Karena responsible ada tambahannya, yaitu for photosynthesis. Kalau ini ada tambahannya, ini nggak bisa, teman-teman, langsung ditaruh di sebelumnya, sorry, di sini ya, berarti itu nggak bisa. Kenapa? Karena kepanjangan, kita nggak bisa bilang in responsible for photosynthesis plant cells, nggak bisa. Jadi kalau dia kata sifatnya itu ada tambahannya, atau kita nyebutnya adalah adjective phrase. Nah, biasanya tambahannya berupa preposition plus noun seperti ini, teman-teman. Itu nanti diletakkan di setelah kata benda yang dijelaskan. Tapi kalau dia cuma pendek, misalkan orang yang bertanggung jawab. Nah, itu responsible man, responsible person. Gitu ya, bukan person responsible. Seperti itu. Kalau which responsible bisa nggak, Sir? Tidak bisa, teman-teman. Karena which itu conjunction gitu ya. Nah, tapi ini bisa dipendekkan. Jadi itu sebenarnya kalau dipanjangkan adalah that are gitu, teman-teman. That are responsible for photosynthesis. Nah, namanya reduction atau pemendekan, nanti kita hilangkan. Gitu ya. Tapi kalau cuman which aja atau that aja tanpa predikat lagi tidak bisa, teman-teman. Karena nanti ada conjunction, sedangkan subjek predikat tetap cuman satu, jadi nggak bisa. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban Charlie dan juga Delta. Kita cek bareng ya. Cari predikat dulu seperti biasa. Di situ ada dates back to. Nah, ini written expression, teman-teman. Ya, ungkapan tertulis dates back to. Nah, itu satu kata. Kita biasanya nyebutnya adalah phrasal verb. Oke. Nah, phrasal verb itu salah satu ungkapan yang nggak bisa kita artikan kata per kata, alias dia satu kesatuan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan written expression. Sama kayak kita bilang a lot of, sama kita bilang at least gitu ya, dan seterusnya. Oke, teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan written expression. Salah satu written expression itu pemendekan yang nanti kita akan pelajari di hari ke-10. Gitu ya. Intinya di sini kita sudah punya predikat berupa phrasal verb di situ. Oke, subjeknya adalah human settlement. Nah, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik berada di sebelum kata benda settlement, itu tempatnya kata sifat. Tugas kita tinggal mencarikan kata sifatnya, teman-teman. Nah, kalau yang alpha ini sebenarnya ada kata sifat, yaitu verb 3 noun. Tapi karena di situ ada preposisi dan bla 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 tambahannya itu ya, yang mana itu yang disebut dengan adjective phrase. Tidak bisa diletakkan di sebelum kata benda yang dijelaskan, teman-teman. Nah, malahan dia nanti akan menjadi penanda inversi. Ya, sedangkan di soal itu tidak diinversi. Nah, kalau teman-teman ingat, penanda inversi itu kan ada 5, materi kita chapter 4, teman-teman. Penanda kelima itu adanya participle atau verb 3 atau verb ing yang dia agak ada embel-embelnya atau dia agak panjang gitu ya, yang diletakkan di sebelum subjek dan gak ada koma setelahnya. Nanti harus diinversi, sedangkan di situ tidak diinversi. Jadi yang alfa tidak bisa. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian kalau yang Bravo, that the oldest. Bravo tidak bisa, teman-teman, karena ada conjunction. Sedangkan subjek predikat cuma satu. Conjunction dibutuhkan hanya ketika subjek predikat di dalam kalimat itu lebih dari satu. Kalau yang Charlie sama, sorry, kebalikannya ya. Kalau yang Charlie ini ada subjek predikat lagi tapi tidak ada conjunctionnya. Charlie tidak bisa, nanti double subjek, double predikat, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta ya. Di situ ada the, keluarganya determiner yang artikel, oldest, keluarganya deskriptif yang age atau umur, noun itu keluarganya deskriptif yang participle.
Nah, kalau umur nomor 3, participle nomor 4. Makanya urutannya sudah seperti ini, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, settlement itu apa ya, teman-teman? Jadi kayak zaman dulu itu orang itu nomaden atau berkeliaran atau apa, teman-teman? Berkelana gitu ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang berburu gitu ya, ada yang mencari air dan sebagainya. Nah, sampai akhirnya agriculture itu ditemukan sama manusia. Jadi ada zaman dulu itu ada orang menemukan cocok tanam gitu ya, yang mana akhirnya mereka menempat di satu tempat. Nah, proses menempatnya seseorang, maksudnya makhluk maksud manusia di masa lalu, pertama kali itu namanya settlement, yang awalnya nomaden terus dia menetap gitu ya. Nah, human settlement itu proses penetapan manusia pertama kali gitu ya, itu berawal sekitar kira-kira atau berawal atau maksudnya sudah ada sejak gitu ya. Desbekto itu artinya sudah ada sejak kira-kira 10.000 tahun sebelum Masehi. Seperti itu. BC itu bea cukai ya, Zan? Bukan ya, teman-teman? Kalau bea cukai saya angkat tangan deh. Kalau yang kita nanti belajar phrasal verb nggak, Zan? Nah, kalau phrasal verb itu nanti masalah vocab ya, teman-teman akan mengkoleksinya dari sering-sering latihan. Jadi phrasal verb itu ada banyak banget, teman-teman. Cuman yang nah itu Frit gitu ya. Takutnya ada ini nanti ada penjual bakso keliling. Nah, apa phrasal verb itu teman-teman akan apa ya tambah ketika teman-teman latihan. Maksudnya teman-teman dapatkan akan ketika teman-teman latihan seperti itu. Nah, phrasal verb itu adalah kata kerja yang ketambahan dengan embel-embel setelahnya dan artinya nanti jadi satu kesatuan, teman-teman. Contohnya adalah look. Look itu artinya melihat. Kalau ditambah dengan after artinya jadi merawat. Gitu ya. Look ditambahkan dengan look down, biasanya ada on-nya ya. Look down on someone atau on something itu artinya merendahkan atau memandang rendah atau meremehkan gitu ya. Misalkan look forward to. Nah, contohnya look for mencari, betul, men. Look forward to itu artinya menanti-nantikan atau mengharap-harapkan gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan written expression atau eh, ungkapan yang kita nggak bisa artikan kata per kata, teman-teman. Ya, jadi dia satu kesatuan seperti itu. Tadi artinya dates back to apa sih? Artinya sudah ada sejak atau apa ya bahasa Indonesia itu kayak eh, berkisar dari, kira-kira seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi berkisar dari seperti itu. Nah, itu vocab, teman-teman. Sir, bisa jelasin kenapa dates masuk predikat? Nah, sudah dijawab sama Miss Putri ya. Sorry, Miss Ayu Putri. Yaitu karena dia verb SES. Dan verb SES itu hanya bisa menjadi predikat. Ada dua jenis kata kerja yang pasti itu predikat, teman-teman. Yaitu verb 2 dan juga verb SES. Nah, kalau verb 1, teman-teman harus hati-hati. Karena sebelumnya biasanya ada ininya. Kalau tuh verb 1 itu bukan predikat, teman-teman. Tapi kalau verb 1 aja, 50% dia predikat. Gitu ya. Dates back to sudah, roughly artinya kira-kira, teman-teman. Roughly itu sama dengan about, sinonimnya ya, yang keterangan artinya kira-kira atau sekitar, sama dengan some, sama dengan approximately. Ada juga predictably gitu ya, banyak teman-teman. Nah, around juga sama, around dan seterusnya itu sinonimnya. Oke, jadi kira-kira. Sama kayak roughly speaking. Nah, tapi kalau roughly speaking itu biasanya dimasukkan ke dalam speaking. Kalau yang untuk ditulis itu roughly aja, gitu ya. Buka kamusnya nggak? Nggak apa-apa ya teman-teman. Sambil kita koleksi vocab. Tadi sudah saya artikan sih sebenarnya. Sudah ada kira-kira sejak gitu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis teman-teman. Saya absen dulu ya. Jangan meninggalkan lapangan upacara. Karena nanti kalau teman-teman keluar malah tidak terabsen. Dan kalau ada pertanyaan teman-teman boleh tulis dulu di kolom chat. Nanti kita bahas. Sebentar teman-teman saya absen dulu.
Oke, sudah selesai teman-teman. Salut buat teman-teman yang selalu konsisten hadir ya, entah di sesi sore atau sesi malam. Terima kasih semuanya. Ya, lagi semangat nih, Sir. Nanti saya kirimkan latihan ya, teman-teman. Wah, pas jam 8 malam. Nah, 1 jam pas ya, teman-teman. Udah kelar, Sir. Sudah, Miss. Padahal baru panas ya. Sir, sering telat. Isyaan dulu. Nggak apa-apa, teman-teman ya. Nggak masalah. Yang pasti teman-teman nanti kalau bisa sambil mengikuti di rekaman kalau ada yang telat. Karena memang kalau telat itu kadang nggak enak, teman-teman. Gitu ya. Dan Isya memang di satu tempat sama yang lain beda. Karena di saya 6:30, teman-teman. Jadi ada waktu uh, Isyaan dulu. Tapi kalau pas sempat ya, maksudnya Isyaan dulu. Nanti kalau masih nggak sempat, maksudnya mepet ya setelah. Kalau saya teman, tapi bebas sih itu preferensi teman-teman. Tapi kalau di tempat saya itu misalnya sekarang jam 6:30. Sir, mohon diberi link absen. Nah, nanti saya kirimkan lagi ya teman-teman. Nah, cuman kalau teman-teman yang sudah pernah ngisi jangan diisi lagi, tidak akan bisa teman-teman. Karena link absensi hanya diisi sekali saja di awal. Nanti sisanya itu saya cek sendiri dari partisipasi Zoom atau kehadiran Zoom seperti ini saya rekam. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman yang belum ngisi tolong diisi ya supaya supaya terhitung masuk seperti itu. Nanti saya kirim lagi. Kalau skincare itu termasuk noun adjunct, Sir. Ya, skinnya ya. Skincare itu skinnya adalah noun adjunct, care-nya itu adalah kata benda yang dijelaskan atau kata benda intinya. Seperti itu. Kemudian, Sir, izin tanya. Misal ada kalimat the first banana cake expands that I have made. Eh, the first banana cake expands that I have made. Apakah itu sudah benar? Ini mau bilang apa, Miss? Eh, karena expanse-nya di sini saya yang masih bingung. Sebentar ya. Sir, apakah absen akan pengaruh terhadap tes nanti? Tidak, teman-teman. Jadi absensi itu tidak ada hubungan dengan tes ya. Karena absensi sebenarnya dari saya sendiri itu hanya antusiasme saya. Saya pengen menyemangati teman-teman supaya terus datang gitu ya. Yang bisa datang, tapi kalau nggak bisa datang ya jangan dipaksakan. Nah, buat teman-teman yang selalu hadir di absensi nanti akan saya berikan reward yaitu pembahasan tes dari lembaga gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu salahnya di mana, kemudian kenapa kok di situ saya salah itu nanti akan ada jawabannya apa dan pembahasannya seperti itu. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin pernah absen sekali 2 kali, nah itu nggak dapat secara gratis. Nanti ada bisa tetap dapat di kelas ekstensi teman-teman. Kelas ekstensi itu yang membahas soal yang asli dari ITS tetap akan saya berikan reward juga di situ apa namanya pembahasan dari lembaga. Tapi kalau yang secara gratisnya tidak, hanya untuk yang selalu hadir saja. Sir, apakah absen? Tapi tetap teman-teman akan tes ya. Maksudnya entah teman-teman nggak pernah datang, entah teman-teman datang terus, itu sama-sama akan tetap dapat tes. Bedanya dapat pembahasan dari saya sama tidak seperti itu. Tambah soal, Sir. Oke, nanti saya kirimkan link latihan ya. Tadi sesi sore juga gitu, teman-teman. Udah selesai? Lah, udah selesai gitu. Karena materinya sebenarnya itu sebenarnya pendek ya. Adjektif intinya adalah adjektif itu letaknya di sebelum kata benda. Nah, cuman yang bikin panjang adalah kata sifat itu jenisnya ada 3 sesuai urutan dan jenisnya tadi. Seperti itu. Tadi aku telat 15 menitan karena baru balik kerja, tapi langsung connect hari ini. Semangat, Miss ya. Walaupun teman-teman capek kerja, capek kuliah, capek berumah tangga misalnya, tetap belajar saya salut sekali. Nggak berasa cepet banget, Sir. Kalau nggak masuk sekali dapat nggak, Sir? Mohon maaf, Miss. Pokoknya hanya dikasihkan ke selalu yang datang ya, yang free. Tapi kalau teman-teman misalkan ada yang bolong masih bisa dapat di kelas ekstensi yang saya sampaikan tadi. Contoh soal ditambahin, Sir. Jadi 15 atau 20. Nah, kalau di kelas saya batasin sesuai waktu ya, teman. Karena saya juga ada kelas lagi nanti. Expand maksudnya mengembang rotinya. Oh, kalau mau bilang maksudnya rotinya mau mengembang gitu ya. Jadi kita nggak bisa pakai verb SES. Jadi kita bilangnya adalah, misalnya kita mau bilang gini ya, eh, kue pisang pertama yang saya buat itu berhasil mengembang. Atau kue kue gimana ya ngomongnya? Kue pisang pertama yang saya buat itu berhasil mengembang. Nah, itu kalau kita bilangnya nanti ini salah satu aja ya, teman-teman, karena untuk mengungkapkan satu kalimat itu teman-teman bisa banyak alternatif. Tapi nanti kita bisa bilang eh, the first banana cake to expand. Sorry, berarti gini teman-teman.
This is gitu ya. Berarti ini adalah gitu. This is the first banana cake to expand atau that I made to expand gitu juga boleh. Gitu ya. Maksudnya mengembang itu berarti gimana ya, teman? Pakainya bukan expand ya. Pakainya kalau kue itu bukan expand tapi sebentar. eh pakainya ini apa teman-teman? Bake ya kalau nggak salah. Kan ada baking powder. Itu tepung pengembang nggak kalau nggak salah. To bake gitu ya. Untuk mengembang. Atau misalkan pakai ini aja teman-teman. Bisa nggak ya sebentar? Flower itu kata kerja itu bisa karena artinya berbuah berbunga sebenarnya. Tapi apakah dia bisa mengembang? Sebentar, kita cek. Flower kata kerja produce flower to develop and very successful flourish. Oh, artinya flourish. Jadi kayak tuh apa ya teman-teman? To bake mungkin gitu ya. Untuk mengembang seperti itu. Expand juga bisa sih mengembang secara ukuran. Nggak apa-apa. Jadi this is the first banana cake to expand. Atau kalau nggak gitu ya, saya berhasil membuat pakainya bukan this is. Berarti I successfully made atau I finally made the first banana cake to expand. Seperti itu. Itu ya. Terima kasih izin live ya. Ya, buat teman-teman yang sudah nggak ada pertanyaan, boleh leave ya karena sudah saya absen. Sir, kalau answer key dari materi yang dikasih lembaga ada nggak ya? Mau coba latihan dari situ tapi nggak. Oke, nanti saya kirimkan di grup teman-teman. Kalau saya lupa tolong diingatkan ya. Pendek tapi jelimet, Sir. Ya, karena banyak tadi ya. Jadi adjektif itu sebenarnya materinya pendek, teman-teman. Cuman yang panjang itu jenis-jenisnya. Karena banyaknya jenis adjektif tadi dan kategori dan juga urutannya seperti itu. Makanya dia banyak. Nah, itu jangan dihafal. Saran saya teman-teman catat aja. Nanti ketika latihan sambil teman-teman sering-sering ngintip catatan teman-teman. Itu nanti tanpa hafalan pun akan hafal sendiri. Dan untuk latihan adjektif saya buat lumayan banyak, teman-teman. Ada banyak latihannya nanti ya. Cuman yang belum ada pembahasannya, video pembahasan, tapi sudah ada kuncinya. Jadi kalau teman-teman nanti penasaran pengen tahu kuncinya silahkan japri saya nanti saya kirimkan ya. Kalau yang japri banyak nanti akan saya kirimkan di grup langsung seperti itu. Saya ikut latihan TOEFL, Sir. Kenapa susah banget ya? Saya ikut latihan TOEFL, kenapa susah banget? Nah, semangat teman-teman ya. Mungkin susahnya karena antara dua sih. Maksudnya latihan TOEFL mungkin ya ini. Sumbernya. Jadi sumbernya TOEFL itu teman-teman juga harus hati-hati karena kadang em, yang bikin program itu ambil dari buku yang sebenarnya jauh dari tes TOEFL aslinya. Kecuali kalau teman-teman ngambil tes prediksi. Kalau tes prediksi itu nggak bisa diprediksi, teman-teman. Babnya itu seolah-olah grammar semua keluar, nggak ada batasan. Tapi kalau yang TOEFL yang asli TS, itu sedikit babnya yang kita bahas di kelas ini aja. Bahkan ada yang nggak keluar, teman dia itu chapter 5. Chapter 5 itu kalau di soal yang asli dari TS tidak akan pernah keluar. Seperti itu. Tapi kalau diprediksi, contohnya yang tes dari lembaga nanti ada kemungkinan keluar. Sir, kalau mau memastikan absennya ke-record nggak sama Mister atau enggak gimana ya? Japri aja teman-teman ya. Nanti Japri akan saya kirimkan videonya absensi. Nah, nanti silahkan konfirmasi gitu ya. Tapi saya akan tetap pantau teman-teman. Jadi jumlahnya di partisipan Zoom itu di saya kelihatan gitu ya. Misalkan tadi masuk misalkan 37 atau 70 orang, tiba-tiba sekarang 106. Padahal tadi misalkan 100 sekian, nah itu tetap kelihatan seperti itu. Tapi harus bisa, nggak boleh nyerah. Betul, teman-teman. Baru masuk, udah keluar. Nah, makanya kita itu mulainya jam 7, teman-teman. Ya, kalau teman-teman masuknya udah jam 8 atau bahkan lebih dari jam 8, ya mohon maaf ya, kita sudah selesai. Dan kita, karena sistemnya webinar, kita rame-rame, jadi kita harus janjian ya. Maksudnya kita mulainya jam berapa. Nggak mungkin saya harus nunggu semuanya datang, terus kita mulai. Nggak mungkin, teman-teman. Seperti itu. Sir, saya join ikut kelas ini terlambat 2 hari, bisa dapat nggak, Sir? Nah, buat teman-teman yang terlambat nanti silahkan konfirmasi ke saya atau japri saya. Nanti akan saya cocokkan di laporan di grup. Karena di grup itu ketika admin memasukkan anggota baru, itu pasti ada tulisannya, teman-teman. Jadi kayak misalnya saya menemani admin Kingdom gitu, atau admin lembaga gitu. Jadi admin lembaga itu menambahkan nomor ini. Nah, nanti saya cocokkan dengan nomor teman-teman di tanggal berapa gitu ya.
Ternyata benar, misalkan baru 2 hari teman-teman masuk, itu nanti hari pertama dan kedua otomatis akan saya anggap masuk. Seperti itu. Bolu Mister yang mengembang. Ya, bolu ya, itu cake teman-teman. Kalau dalam sehari ikut kelas malam aja, sore dihitung tidak sedang. Nah, 1 hari itu hitungannya satu, teman-teman. Entah sore, entah malam, teman-teman boleh milih. Bahkan dua-duanya juga nggak apa-apa, tapi tetap dianggap ikut satu. Intinya 1 hari. Kita absennya per hari, teman-teman, bukan per pertemuan. Fluffy nggak, Sir? Kalau fluffy itu kata sifat ya, teman-teman. Artinya biasanya untuk bulu. Misalkan bulu kucing itu kalau misalkan dia gembul gitu ya, tebel itu pakainya fluffy. Ciri-ciri kata sifat dalam akhirannya apa? Ciri-ciri kata sifat di kalimat akhirannya apa sana? Misalnya ada IVE, maaf teman-teman, IVE itu biasanya kata sifat. Kalau nggak gitu ada yang berakhiran ial, itu kata sifat teman-teman, gitu ya. Atau al aja kata sifat. Tapi tidak selalu ya, bisa dibilang itu 90% teman-teman. Tidak 100% seperti itu. Itu vocab teman-teman. Kemudian mana tadi ya? Oke, rises. Boleh ditulis, Sir. Kita mau ikutan tahu juga. Maksudnya apa ini, Miss? Boleh ditulis, Sir. Kita mau ikutan tahu juga. Oh, yang ditulis apa, Miss? Maksudnya, Miss Rida. Kemudian the mass of cake was left the rice. Nah, pakai rice, teman-teman. Saya baru ingat ya. Pakainya rice. Oke. In the kneading through before baking. The mass of cake was left the rice in the kneading through. Itu true-nya kurang ya, kurang H1 before baking. Nah, itu kalau diartikan kumpulan kue ditinggalkan untuk mengembang gitu ya di alat kneading itu kalau nggak salah di alat ini ya, di alat tempat mencet apa? Tatakan gitu ya. Terus sebelum proses pengembangan atau proses apa bake itu apa sih bahasa Indonesia teman-teman? Ini ya kayak rebus, kayak diuapin gitu. Sir, boleh pembahasan singkat yang nomor 1 Kak? Masih agak kurang nyantol. Nomor 1, sebentar. Yang kurang nyantolnya di mana, Miss? Ini ya nomor 1, teman-teman. Yang bingungnya di mana? Izinlah, Sir. Oke, silahkan. Bolu, Mister yang mengendang, yang mengembang. Ya, pakainya rise, teman-teman. Kalau expand itu kayak ekspansi gitu, teman. Kayak seolah-olah ini ya beda gitu. Menurut Mister, soal TOEFL yang paling menjebak atau membingungkan di bagian apa? Nanti chapter 10, teman-teman, ya. Jadi chapter kenapa kok saya taruh di bagian akhir struktur? Karena itu paling menjebak, paling membingungkan. Dan alasannya saya taruh di bab terakhir di struktur karena itu. Dan itu paling sering keluar, teman-teman. Bisa dibilang 70% soal TOEFL structure itu di bab 10 nanti. Ini sudah selesai belum, Sir, aslinya? Sudah kok, teman-teman. Sudah saya absen ya tadi. Panggang. Iya, di proses panggang gitu ya. Alasan jawaban yang benar, Sir. Nah, karena di soal kita hanya butuh kata sifat, Miss. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Miss Kania tadi jawabnya yang mana? Enggak jawab, Sir. Nah, jadi di sini ini kita hanya butuh kata sifat ya, karena letaknya di sebelum kata benda di subjek. Gitu ya, teman-teman. Sedangkan di soal itu sudah ada predikat, predikat. Nah, subjeknya is ini adalah virus, subjeknya replicate ini sama jadi satu dengan conjunction that, teman-teman. Jadi urutannya subjek predikat, conjunction subjek predikat. Jadi sudah lengkap kalimatnya. Nah, mau ditambah apa lagi di sini? Kalau yang alpha ditambahkan conjunction salah dong, karena conjunctionnya nanti jadinya dua. Dan kalau ada dua conjunction subjek predikat harusnya ada tiga, sedangkan di soal cuma ada dua. Nah, kalau yang Bravo ada predikat satu lagi. Sedangkan predikatnya di soal sudah ada dua. Conjunctionnya cuma satu. Kalau cuma satu conjunction, ya subjek predikatnya cuma dua. Nggak boleh ada tiga. Nah, kalau yang delta ada subjek, ada predikat lagi. Seperti itu. Nanti subjek predikatnya ada tiga. Kalau subjek predikatnya ada tiga, kita harusnya membutuhkan satu conjunction lagi. Supaya conjunctionnya jadi dua. Seperti itu. Gitu ya. Materi kita chapter 2, Miss. Kalau conjunctionnya satu, subjek predikatnya dua.
Kalau conjunction-nya 2, subjek predikatnya 3. Dan seterusnya. Gitu ya. Makanya jawabannya adalah yang Charlie. Kita hanya butuh kata sifat saja yang menjelaskan kata benda. Sama kayak kita bilang my house dan seterusnya seperti itu. Oke, teman-teman boleh leave yang sudah nggak ada pertanyaan ya. Dan saya lihat memang sudah tidak ada pertanyaan baru. Baik, kita tutup teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. I'll see you again next time. Saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya harap tolong latihannya dikerjakan. Supaya tidak hanya paham di kelas, tapi bisa benar-benar nancep gitu ya teman-teman. Oke, see you next time guys and have a good night. See you.